Balik lagi dengan gue Kevin Helmi dan kali ini gue akan bahas salah satu film yang udah kita tunggu-tunggu banget dari tahun lalu. Bahkan dari tahun lalu aja film ini sempat ketunda karena adanya pandemi. Dan memang nonton film ini itu wajib banget di bioskop, nggak boleh nontonnya di Netflix atau bahkan di laptop. Jadi biar sensasinya tuh makin berasa banget gitu loh. Dan kita langsung masuk aja ke pembahasan review dari film ini. Untuk story gue kasih nilai 8. Bercerita tentang, udah pada tahu lah ya kalian semua ceritanya tentang apa, dan trailernya aja juga udah cukup jelas karena memang ini film sequel yang setting tempatnya lebih luas dan menjadi film sequel yang menurut gue berkembang banget. Hal itu menjadi sebuah sequel yang bagus loh. Film ini juga dibuka dengan adegan prequel di hari pertama ketika aliennya itu turun ke bumi, dan adegan openingnya aja udah tegang banget loh. Pokoknya sepanjang film berjalan, ternyata banyak banget adegan-adegan yang gak ditunjukin di dalam trailer. Jadi sesuatu yang surprise saat kita nonton filmnya. Pokoknya trailernya ini anti bocor banget deh. Dan ketika di pertengahan film, ini menurut gue anak ceweknya ini agak bego sedikit gak sih? Kenapa dia nyari bantuannya itu sendirian, gak bareng-bareng sama yang lain? Ya tahu sih gak bakal diizinin, cuma kan tetap aja gitu loh. Sadar diri aja gitu. Dan ketika si anak ceweknya itu pergi sendirian, gue ngerasa film ini perpindahan timeline waktunya, perpindahan lokasinya, dan juga alurnya tuh agak sedikit membingungkan. Jadi di bagian pertengahan tuh kayak agak-agak nggak jelas, ini alur ceritanya mau dibawa kemana sih? Sampai akhirnya nih ketika nyampe ke adegan klimaks, oh ternyata mau ke situ toh. Soalnya kayak dialognya itu bener-bener minim banget alias ya tidak tertulis dalam naskahnya itu sendiri gitu. Dan di sini ternyata di bagian klimaksnya mencampurkan dua lokasi berbeda dengan adegan klimaks yang berbarengan. Pokoknya tegangnya jadi makin ekstra deh pokoknya. Dan memang solusi dari film ini benar-benar melanjutkan dari ending part 1 menjadi sesuatu yang lebih global. Walaupun ending dari film ini bisa dibilang gantung, bisa juga dibilang nggak gantung. Definisi 50-50. Tapi informasi yang gue dapat gitu ya di Google bahwa film ini udah fix bakalan ada part ketiganya dan juga film spin-off-nya. Jadi kita tunggu aja untuk film selanjutnya. Kita lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 9. Sebagai film kedua dari John Krasinski, film ini menjadi bentuk kekonsistenan doi dalam membuat film alien yang beda lain daripada yang lain. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 10. Acting mereka ini menurut gue bagus-bagus banget sih, parah, nggak usah diraguin lagi. Dan ketika momen lagi takut, itu beneran kelihatan takut beneran kok. Kita lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 8,5. Sinemanya ini menurut gue bagus, tapi bukanlah sesuatu yang favorit banget sih di sini. Kita lanjut juga ke soal visual effect, gue kasih nilai 8. Akhirnya film kedua ini sosok aliennya jauh dilihatin lebih jelas nih dibandingin film pertamanya. Tapi sayangnya di beberapa momen ada visual effect yang menurut gue agak kelihatan kasar. Tapi juga di beberapa momen lain visual effectnya menurut gue bagus banget. Kita lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 10. Production design ini pastinya menjadi sesuatu yang lebih luas lagi di mana budget dari film ini bukanlah sesuatu yang murahan. Kita lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 9. Sebenarnya ngomongin soal adegan sadis nggak terlalu yang gimana-gimana banget sih, masih batas yang sewajarnya. Darah pun juga nggak banyak-banyak banget. Karena pada dasarnya film ini kan tentang the day after apocalypse gitu ya. Tapi kiamatnya ini baru berjalan setahun, which is belum ada perubahan yang signifikan banget kayak film-film yang terlalu futuristik gitu kan. Kita lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 10. Anjir dah, ini film bikin gue kaget berkali-kali. Definisi film horor yang sesungguhnya. Gue saranin juga kalian wajib nonton di IMAX ya, karena ini soundnya pokoknya detail-detailnya tuh sangat amat berasa. Dan yang gue juga suka, kita penonton tuh ditunjukin sudut pandang dari indera pendengarannya si anak cewek yang tuli ini. Jadi pokoknya makin bagus deh ini film. Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 9/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review film kali ini dan makasih udah nonton. Bye-bye.